Oh iya. Suara kami akhirnya terdengar oleh para stakeholder. Nah, ditambah lagi dengan keadaan pandemi atau eh, kalau kita sebut ini force major eh, keadaan yang sangat terpaksa yang akhirnya memang ada dua saja Pak Primus Iya. dalam rangka peningkatan ekonomi nasional untuk mendorong perekonomian nasional itu adalah satu tadi dikatakan adalah belanja domestik, kebutuhan belanja domestik kita yang sekitar 265 juta orang di Indonesia. Yang kedua adalah tadi yang Pak Primus sampaikan, Pak Kartiko, Pak Wamen dengan Pak Hanu bahwa eh, yang kedua adalah UMKM karena jumlahnya sangat besar. Nah, dalam kesempatan yang baik ini bahwa semua para stakeholder telah mengarahkan, apalagi Pak Jokowi itu 1 bulan setelah dipilih yang kedua, itu kami diundang khusus untuk memberikan masukan kepada beliau dalam rangka apa, memberikan masukan untuk kebijakan-kebijakan keberpihakan kepada UMKM. Dan syukur alhamdulillah bahwa suara-suara kami ya adanya pandemi didengar oleh para stakeholders. Dan memang kami juga berbangga bahwa Pak yang sebelumnya jadi seperti apa namanya pemerintahan sebelumnya bahwa contoh misalnya dari Kementerian Koperasi yang tidak pernah memberikan bantuan banpres ini atau cash ini diberikan bantuan banpres. Yang kedua, state pada Kementerian BUMN sebelumnya tidak pernah terjadi, ya sekarang ini bahwa dialokasikan untuk membeli atau produk atau mengusi produk-produk UMKM. Itu kira-kira potretnya. Tapi sayangnya, ini, kami harus memberikan sejujur-jujurnya bahwa berdasarkan data kami, mulai dari sekarang ambil aja di 2019, ya 2019, 2020 supaya ada perbandingan 2 tahun saja. Tadi yang diutarakan oleh Pak Wamen, Pak Hanung, teman-teman lain itu memang hanya di 2019. Kami berusaha untuk coba melakukan kajian kecil, kajian di kita tentang 2020. Nah, boleh next. Nanti kita lihat potret. Nah, mulai kami ambil di 2018, Pak. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi kita bisa lihat kontribusi daripada UMKM dari 2018, transaksinya itu 8,5 triliun lebih kurang, terus kontribusi terhadap PDB 5,7, jumlah UMKM-nya 60 juta, ya, dan seterusnya. Ini bisa kelihatan nih datanya. Yang paling parah itu ya kita di 2020. Jadi optimisme daripada Pak Primus, optimisme dari Pak Jokowi, optimisme daripada teman-teman yang lain itu saya juga heran apa yang salah gitu bahwa teman-teman BRI, teman-teman Himbara menyalurkan begitu besar begitu besar kur, tapi kemarin saya baca di rilis bahwa di kuartal keempat 2020 justru yang sebelumnya pertumbuhan ekonomi di minus 3,5, nah justru di kuartal keempat itu minus 3,9, 3,90 Pak. Ini apa yang salah? Apa yang salah di dalam penyaluran tersebut? Nah, kenapa saya ini bisa dilihat Pak ya, ini sangat sederhana. Kalau 2020 itu kajian kami. Nah, kalau 2018, 2019 itu data Bank Indonesia. Nah, tapi kalau di 2020 ini kita membuat kajian, ini keluar kajian ini, ya inilah potretnya. Kita jauh tidak memberikan kontribusi terhadap PDB,
hanya 34, hanya 37,3% di tahun 2020. Tidak heran kalau menjadi minus di tahun 2020. Tadi juga sudah disampaikan juga dengan teman-teman dari Wika bahwa terjadi penurunan. Jadi saya mohon izin saya menyampaikan apa adanya. Kalau dari Pak Jokowi optimis, teman-teman BUMN harus optimis begitu. Tapi kita bukan pesimis, tapi inilah data yang terjadi pada saat 2020. 2021 bagaimana? Masih tanda tanya, Pak. Masih tanda tanya. Mohon izin nih masih tanda tanya karena COVID masih tetap berlangsung. Tadi disebutkan oleh Pak Primus ada vaksin, ada apa dan seterusnya. Tapi masih ada yang meninggal lah, ada yang apalah dengan vaksin. Orang belum pulih untuk punya pekerjaan untuk spend. Nah, saya kira ini halaman 1. Halaman 2 next. Nah, ini dampak pandemi COVID, Pak, terhadap UMKM. Yang pertama, kurang lebih penutupan usaha lebih kurang 50%. Jadi kalau dia disebutkan 2019 63 juta unit usaha, di 2020 ini terkonfirm dengan kami dengan elaborasi dengan Kadin dengan Apindo itu kurang lebih 50% atau sekitar 30 jutaan itu yang close, yang tutup. Tadi Pak Primus juga sampaikan 30% more than Pak. Jadi apalagi dengan kebijakan, sekali lagi kebijakan PSBB, kadang-kadang ditarik remnya, kadang-kadang dibuka remnya, ini juga mengakibatkan ketidakstabilan daripada usaha di UMKM. Dan ini terkonfirm juga oleh Ibu Sri Mulyani bahwa yang paling terdampak dalam COVID ini adalah di depan adalah UMKM. Catatan kami, sekitar 7 juta karyawan, kebanyakan informal itu kehilangan pekerjaan. Jadi sama sekali sampai saat ini, tadi dikatakan Pak Sunarso dari BRI bahwa di November kita sudah mulai bangkit, sebenarnya di bulan Agustus kita sudah mulai bangkit karena kebijakan PSBB sudah mulai ditarik. Jadi ya tadi itu Pak Sunarso bahwa UMKM itu cepat kembalinya pada saat kebijakan itu sehat, kebijakan itu kondusif. Nah ternyata tarik lagi, turun lagi. Nah, jadi sekitar belum pulih karyawannya untuk kita panggil, untuk kita pekerjakan, ternyata sudah ditarik lagi remnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan memang akhirnya membuat kita bingung ini mau berusaha apa enggak, tutup aja lah. Nah, kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penurunan penjualan itu hingga 80-85%. Kenapa? Karena orang nggak mampu bayar lagi, orang nggak punya pekerjaan kok. Rata-rata nggak punya pekerjaan. Nah, yang keempat tadi dikatakan POJK 11 oleh Pak Primus dijalankan terus, yaitu memang kita berharap betul bahwa kita butuh yang namanya relaksasi, butuh yang namanya restrukturisasi hingga di 2021 ini memang permintaan kita karena tidak ada yang kita di dunia yang berani jamin COVID berhenti di 2021. Ada. Sampai saat ini saya nggak dengar tuh. Walaupun ada vaksin tetap aja ada yang meninggal, ada yang apa. Jadi namanya kepastian dalam usaha saat ini masih berlangsung sampai dengan tahun 2021. Mudah-mudahan kami itu di pertengahan tahun ini baru selesai. Di pertengahan tahun 2021. Next, Pak. Nah, UMKM terdampak di pandemi COVID-19 hingga saat ini nih Pak, hingga saat ini. Ya, hingga saat ini itu sektor pariwisata yang hancur lebur berantakan. Makanya kemarin Pak Menparekraf untuk menaikkan pariwisata, kita monggo. Karena UMKM sektor pariwisata tidak bisa bergerak kalau kondisinya tidak kondusif di pariwisata. Jadi pariwisata yang menggerakkan UMKM. Kalau pariwisatanya nggak bergerak, ya UMKM-nya mati. Itu sudah dikehendak caranya seperti itu. Jadi kalau pariwisatanya lumpuh, UMKM yang berkaitan dengan pariwisata pasti lumpuh hingga saat ini. Yang kedua, fashion dan kecantikan, ya tidak perlu lagi banyak orang beli baju, Pak.
pada saat dia pandemi karena di rumah saja, stay at home, ya itu aja bajunya gitu. Yang penting beli makan, beli bahan, listrik dan seterusnya. Nah begitu juga kerajinan tangan itu jauh juga besar dampaknya terhadap UMKM. Kuliner resto memang tidak begitu banyak, tapi juga berdampak kalau terhadap resto dan rumah makan karena kapasitasnya dikurangi, PSBB dan seterusnya. Next, Pak. Nah, tetapi ada dampak positifnya Pak, COVID-19 terhadap UMKM. Pertumbuhan UMKM melalui digital platform itu 15%, jadi sekitar hampir 10 juta. Benar dikatakan Pak Hanung itu Pak Kementerian Koperasi, itu meningkat dari 3 bulan 4 itu pemain digital yang sebelumnya nggak main ternyata main, yang sebelumnya konvensional ternyata masuk gitu. Jadi ini dampak positifnya. Jadi orang atau pengusaha itu suka atau tidak suka, mau tidak mau karena dampak COVID akhirnya harus masuk kepada digital platform. Itu memang kenaikannya luar biasa. Kita hampir sekarang pelakunya sudah hampir 10 jutaan. Next. Nah, dampak positif yang terhadap pemerintah ini yang menarik ini adalah terciptanya Undang-Undang Pasar untuk UMKM, pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dan kami juga senang pada kami pelaku diajak juga menyusun RPP-nya. Nah, RPP-nya ini memang sementara diharmonisasi saat ini. Jangankan kadang-kadang ada masih teman-teman dari pemerintah yang masih tumpang tindih dan seterusnya, terutama kemarin kendalanya ada di BKPM terkait dengan daftar investasi negatif atau positif gitu kan, terutama misalnya restoran sebelumnya dia daftar investasi positif, kami mengusulkan negatif misalnya. Kenapa? Ya jangankan RPP, jangankan PP yang kita ganti, undang-undang aja kita ganti, apalagi PP. Jadi nggak boleh takut di situ. Memang itu porsinya adalah porsi UMKM. Nah, kami juga senang dan berbangga bahwa orkestrasi pembinaan UMKM yang sebelumnya dilakukan tumpang tindih, kalau nggak salah sekarang sebelumnya itu 18 lembaga negara Pak. Ya, lembaga negara yang melakukan pembinaannya tadi termasuk 18 lembaga negara. Ini ke arah yang sifatnya tadi Pak Hanung bilang, dari Kementerian Koperasi bilang ini titik balik. Ini titik balik bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM memang kita mengusulkan satu aja yang menjadi komandan. Ini ada memang kekurangan dari kita adalah dari sisi database sebelumnya. Nah, dengan adanya big data atau database itu, maka kita minta supaya satu kementerian saja yang mengelola, walaupun banyak data-data yang lain dikelola oleh kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan Pak Teten luar biasa. Menurut saya Pak Teten dan teman-teman luar biasa, titik balik betul-betul titik balik gitu. Yang ketiga adalah stimulus. Tadi dikatakan oleh Pak Sunarso, stimulus beban pemerintah yang berkelanjutan memang kita butuhkan. Kita sangat rentan, sangat rapuh, sangat tidak mampu. Cuma kita hanya bisa rata-rata tahan 2-3 bulan saja tabungan kita. Setelah itu kolaps. Dan itulah yang terjadi. Bahwa terjadi di bulan 2 atau terjadi di bulan 3 terjadi PSBB, kita bertahan 1-2 sampai 3 bulan kita kolaps. Inilah yang terjadi Pak. Jadi kita memang butuh tetap yang namanya stimulus atau bantuan pemerintah yang sifatnya Nah, kami senang PLN tetap memberikan gratis bagi 450 dan 900 watt. Terus Kementerian BUMN juga mengalokasikan untuk harus beli dari UMKM dan melalui aplikasi Padi. Nah ini pasti pemerintah tampak ditandai dengan alokasi anggaran baik APBN maupun APBD, berikut juga yang namanya BUMN. Ini semua menjadi dampak-dampak positif kebijakan afirmatif yang kita harapkan sebelumnya terjadi pada saat pandemi COVID itu. Jadi ya stakeholders-nya sadar bahwa kalau tidak dibantu UMKM, perekonomian nasional tidak bisa
bisa terjadi yang namanya peningkatan perekonomian nasional. Ini saja dibantu stimulus, tapi di kuartal keempat tetap keadaan minus, Pak. Harapan saya itu Indonesia cuma 1,2 atau 2, sekian, ternyata dia tetap menurun di minus 3,90. Ini ada yang perlu kita sama-sama menyikapi, bahwa dengan asosiasi kita coba ini kenapa bisa seperti ini. Berarti harus ada yang padahal BRI mengeluarkan kur luar biasa, bank-bank himbara lain mengeluarkan kur luar biasa banyak. Tapi tetap pertumbuhan ekonomi tidak bergerak atau bahkan minus lagi. Next. Nah ini Pak, syarat UMKM bangkit. Tapi coba mengelaborasi bahwa dari sisi kebijakan pemerintahnya adalah keberlanjutan stimulus bantuan pemerintah itu yang utama. Karena kita sangat rapuh, Pak, sangat rapuh. Kita akui bahwa kita sangat rapuh. Bantuan presiden yang sifatnya tunai dibesar, karena baru kali ini di zamannya Pak Teten ada usulan untuk diberikan bantuan tunai yang 2,4 juta untuk 12 juta. Harapan kita di 2021 ditambah sekitar 18 jutaan. Jadi banyak yang merasakan, walaupun jumlahnya diberikan sedikit. Kadang-kadang ditanya, Pak Iksan itu 2,4 juta cukup nggak? Ya nggak cukup, tapi cukuplah buat misalnya bakso, tukang sayur, dan seterusnya dikasih sedikit cukuplah. Nah itu untuk dalam rangka peningkatan PDB. Pembinaan UMKM yang terarah melalui satu kementerian, ini juga kita sangat membutuhkan supaya terkoordinir, ada komandannya, ya tentunya di bawah Pak Teten dan kawan-kawan gitu. Selanjutnya pembinaan UMKM yang berkelanjutan dilakukan bersama-sama dengan asosiasi. Karena kalau sekarang sebelumnya pemerintah tidak terlalu mempercayai, ternyata 2-3 tahun ini Pak kami bersuara terus, apa yang kami sampaikan misalnya sertifikasi halal diberikan gratis kepada mikro dan kecil, karena tidak prosesnya di Majelis Ulama itu sudah nggak benar. Ya, alhamdulillah di dalam Undang-Undang Ciptaker malah diberikan gratis. Nah, yang selanjutnya pengembangan beberapa digital platform. Nah ini penting. UMKM di Indonesia itu bagus-bagus Pak Primus. Ya, bagus-bagus. Tapi tidak ada platform khusus. Platform khusus yang dibangun oleh pemerintah bersama dengan swasta, siapapun dia, itu untuk hanya produk-produk yang diproduksi oleh UMKM Indonesia. Beserta sampai kepada payment. Nah, kalau misalnya di Amerika itu ada PayPal, ada Alibaba di Cina, itu ada beberapa 2-3. Kita ikuti saja polanya gitu. Kalau enggak tidak akan terkenal, kita enggak dapat akses pasarnya luas di pasar internasional. Nah, ini dari sisi kebijakan pemerintah. Yang ya tentunya COVID menurun, vaksin tetap jalan, dan itu sudah menjadi sifatnya umum. Untuk yang di sisi UMKM-nya Pak, kami coba melihat bahwa kalau dia mau tetap bangkit, dia harus mengerti tentang kebutuhan pasar pada saat ini. Macam-macam tuh, ada APD, ada masker. Saya silakan bertransformasi dirinya. Dia mentransformasi dirinya untuk bisa tetap bertahan. Kalau enggak, dia kolaps. Ya, meningkatkan kemampuan untuk pengoperasian atau kemahiran masuk kepada pasar digital ini hal yang harus dilakukan. Nah, kalau tidak, dia tetap mengambil. Nah, tetap tentunya tetap semangat untuk mempertahankan. Ya. Next. Oke Pak. Ya Pak, ini terakhir. Ya. Terima kasih Pak Primus. Kira-kira ini bukan berarti kami pesimis Pak Primus. Terima kasih Pak Iksan. Kami bisa menyampaikan apa adanya. Kalau jajaran pemerintah optimis, kami ikut juga optimis, tapi dengan langkah-langkah atau data-data yang faktual. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iksan.